Baik, kita mulai aja ya, Prof. Dr. Ali. Oke. Siap, silakan. Baik. John. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ketua Pogi Sumut, Prof. Fauzi Sahil, SPOG Konsultan, berbicara kita Dr. Makmur Tepu, SPOG Konsultan, dan Dr. Ali Sungkar, SPOG Konsultan, yang sengaja kita undang dari Kedokteran Veterinaris di Jakarta. Bahwa pagi ini kita akan mengadakan, sebetulnya ini adalah kegiatan yang sudah rutinitas dilaksanakan oleh Pogi Sumut, yaitu siang klinik. Cuman sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka siang klinik kita ubah menjadi dalam bentuk webinar, dalam bentuk pembelajaran jarak jauh, yang kali ini mengambil topik tentang transfusi dan progesteron dalam menunjang proses kehamilan. Mudah-mudahan pembelajaran jarak jauh kali ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita, yang mana kegiatan ini didukung dan disokong oleh PT LAPI, ya, dalam hal ini Mikroges, yaitu suatu sediaan progesteron yang digunakan untuk menunjang proses kehamilan supaya lebih baik lagi. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada PT LAPI yang telah mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh Pogi Sumut. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya sapa dulu kepada semua peserta. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau saya melihat di data ini, bahwa yang sudah bergabung sekitar lebih dari 200-an, namun sebetulnya yang sudah ikut registrasi dalam link ada sekitar 1.200, jadi cukup banyak sebetulnya pesertanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, pertama sekali kami mintakan Ketua Pogi Sumut, Profesor Dr. M. Fauzi Sahil, SPOG Konsultan, untuk menyampaikan sambutan dan kata pembukaan, dan mungkin juga jika ada mungkin di pandemi COVID ini yang ingin disampaikan nasihat buat kita sebagai Ketua Pogi Sumut. Kepada Prof. Fauzi Sahil, kami persilakan, Prof. Masih termute, Prof. Terima kasih, saudara moderator. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada yang terhormat narasumber, yaitu Dr. Makmur Tepu, MKED OG SPOG Konsultan, kemudian narasumber kita yang kedua Dr. Ali Sungkar SPOG Konsultan yang dari FKUI Jakarta, ya. Kemudian yang terhormat moderator yang juga Dr. Joni Marpaung sebagai sekretaris Pogi Cabang Sumut, ya. Kepada seluruh peserta yang saya hormati, yang tadi sudah disampaikan terregistrasi sampai sekarang lebih kurang 1.300, namun mungkin sebagian yang baru bergabung. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat rahmat dan ridhonya juga kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan webinar, katakanlah walaupun tadi dibilang sambungan dari siang klinik, tapi selama ini adalah kita laksanakan tatap muka. Ini webinar yang pertama dari Hogi Cabang Medan. Alhamdulillah terlaksana. Jadi yang kita beri nama Medan Objin Update, ya. Jadi MOU, bukan Memorial of Understanding, tapi MOU. Itu. Jadi alhamdulillah terlaksana pada pagi hari ini. Juga terima kasih kepada PT LAPI Laboratories yang telah mensupport acara kita pada pagi hari ini.
Oke. Topik MOU pertama kali ini kita ambil tadi sebagaimana dikatakan peran nutrisi dan progesteron dalam menunjang proses kehamilan. Yang insya Allah nanti akan berkelanjutan dengan topik-topik lainnya. Mudah-mudahan Dr. Joni kita akan lanjutkan sebagaimana siang klinik yang rutin kita lakukan setiap bulan. Siap, Prof. Mudah-mudahan. Siap, Prof. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses kehamilan adalah merupakan suatu proses untuk melahirkan manusia-manusia generasi baru yang nantinya akan menggantikan peran generasi yang ada sekarang ini. Karena itu kita harus melakukan usaha-usaha terhadap ibu hamil dan bayi yang ada di dalam kandungan agar nantinya berada dalam kesehatan yang prima saat dilahirkan. Dari data riset kesehatan dasar tahun 2018, agak sangat mengerikan datanya. Ternyata di Indonesia dijumpai sebanyak 30,8% dari bayi-bayi yang dilahirkan hidup dengan kondisi stunting. Dan sebanyak 19% dalam kondisi prematur. Dengan segala dampak yang akan terjadi nanti dalam tumbuh kembangnya di kemudian hari. Maka dari itu pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan janin dan kesehatan ibu, baik semasa kehamilan, agar pada saat persalinan nanti ibu dan bayi dalam keadaan berada dalam kondisi kesehatan yang optimal. Selanjutnya, tidak lupa kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada PT LAPI Laboratories yang telah mensupport sehingga tersegalanya acara ini. Saya kira tidak usah berpanjang lebar pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama nanti mendengarkan materi-materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Prof. Tadi sebagaimana dikatakan Prof. Fauzi bahwa di Indonesia khususnya masih tingginya angka stunting yang tentunya sangat dihubungkan dengan keadaan gizi ibu hamil semasa baik sebelum kehamilan maupun saat kehamilan. Nah, tentu dalam rangka itu sebagai pembicara pertama ini nanti akan disampaikan oleh Dr. Makmur Sutepu, MKOG, SPOG Konsultan dengan topik peran nutrisi mulai dari prakonsepsi sampai dengan kelahiran. Dan perlu kami sampaikan bahwa Dr. Makmur adalah Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi FKUSU dan Ketua Divisi Feto Maternal FKUSU. Dan beliau adalah sangat aktif di bidang kedokteran feto maternal. Dan selanjutnya kepada Dr. Makmur Sutepu, MKOG SPOG Konsultan, kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Namun sebelumnya kami sampaikan kepada semua peserta, jika ada yang ingin menanyakan sesuatu, dapat disampaikan melalui chatting ataupun tertulis kepada kami nanti supaya kami yang menyampaikannya kepada narasumber kita. Baik, kami persilakan Dr. Makmur. Masih kedengaran sih? Masih keluar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Joni atas kesempatannya. Yang saya hormati Ketua POGI, Prof. Fauzi, narasumber, Dr. Ali Sungkar. Pada kesempatan ini, saya diberikan tugas untuk mempresentasikan peran nutrisi prakonsepsi sampai kelahiran. Sebetulnya kalau kita mengacu ke sini, ya mengacu kepada
nutrisi prakonsepsi sampai kelahiran ini sangat panjang sekali. Banyak sekali faktor-faktor yang berperan di sini. Kalau kita lihat dalam siklus kehidupan, sebetulnya yang kita harus perhatikan di sini adalah peran prakonsepsi itu sangat besar sekali. Sayangnya, ibu-ibu hamil yang datang pada kita sebenarnya sering sekali dia datang setelah hamil, tidak sebelum hamil. Idealnya bahwa ibu-ibu itu datang pada saat sebelum hamil paling tidak 3 bulan untuk melakukan persiapan. Banyak sekali persiapan-persiapan yang harus dilakukan, seperti misalnya salah satu diantaranya BMI. Kalau dia obes, barangkali dia harus diturunkan dulu berat badannya. Kemudian anemia, angka anemia kita juga cukup tinggi pada ibu-ibu hamil. Dan juga tidak kalah pentingnya beberapa asupan mikronutrien seperti asam folat, besi, kalsium, dan sebagainya. Kemudian juga beberapa kebiasaan-kebiasaan pada wanita, mungkin ya ada yang merokok barangkali, ada yang minum alkohol, mungkin yang minum alkohol tidak begitu banyak. Nah, pada kesempatan itu sebelum hamil harusnya sudah dihentikan. Tapi sebetulnya kalau kita bicara masalah prakonsepsi, itu juga masih dianggap terlambat. Yang paling bagus adalah pada masa dewasa muda, sebelum perkawinan, harusnya seorang wanita itu juga punya BMI yang bagus, punya kebiasaan yang bagus. Kalau anemia juga pada masa dewasa muda harus juga kita berantas, sehingga nanti kalau ibunya baik, karena memang efek dari wanita itu 3 kali lebih besar untuk menurunkan keturunan yang lebih baik dibandingkan pria. Karena itu, kalau wanitanya itu baik, pasti bagus dan berkualitas, pasti turunannya akan bagus. Nah, kalau kita bicara prakonsepsi, itu adalah persiapan prakonsepsi adalah intervensi biomedis, perilaku, kesehatan sosial untuk wanita dan pasangannya sebelum terjadi konsepsi. Jadi artinya bahwa si pria juga harus dipersiapkan. Kalau dia merokok, dia harus berhenti. Kalau dia minum alkohol juga dia harus berhenti, paling tidak 3 bulan. Atau dia di lingkungan yang kurang baik juga dia harus menghindar dari lingkungan itu. Nah, sebagai tujuannya adalah untuk meningkatkan status kesehatan, mengurangi perilaku faktor individu dan lingkungan yang tidak baik. Tujuannya untuk meningkatkan kesehatan ibu, anak, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Banyak sekali kelainan-kelainan yang terjadi jangka pendek, misalnya jadi RDS, kemudian IUGR, SGA, atau obesitas bayinya. Itu adalah keadaan-keadaan yang bisa menimbulkan kelainan non-communicable disease nanti di masa yang akan datang. Seperti diabetes, hipertensi, sakit jantung, bahkan schizophrenia sekalipun. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya sangat strategis paling tidak dilakukan prakonsepsi 3 bulan sebelum terjadinya kehamilan. Waktu prakonsepsi yang dianjurkan adalah 3 bulan sebelum kehamilan. Termasuk juga kalau dia KB, terutama KB hormonal, dia harus dihentikan 3 bulan sebelumnya. Ternyata dari beberapa penelitian, kalau dia belum terjadi kehamilan di bawah 3 bulan dari penghentian, maka dia bisa menimbulkan beberapa bayinya akan kemungkinan untuk bisa terjadinya autis spectrum disorder itu akan lebih besar. Sebagai latar belakang kenapa penting sebenarnya prakonsepsi dan persiapan sebelum hamil ini adalah angka anemia kita menurut Riskesdas tahun 2018 adalah 48,9%, sangat tinggi. Itu adalah yang anemia yang jelas dengan HB di bawah 11. Sementara kalau kita mau lakukan pemeriksaan kadar ferritin, itu yang kita kenal dengan hidden anemia itu lebih tinggi lagi dari angka ini. Jadi bagaimana kita mau merubah generasi berikutnya kalau dia ibu yang hamilnya anemia.
Sebab ini akan berpengaruh kepada kemampuan intelektual dari bayi-bayi yang dilahirkan. Begitu juga prevalensi DM pada wanita ini memang tidak begitu banyak, 1,8%, dan stunting pada balita. Nah, kalau kita bicara stunting pada balita atau setelah lahir dengan bayi aterem dengan panjang 47 cm ke bawah, yang kita kenal dengan istilah stunting, sebenarnya juga itu termasuk terlambat, meskipun masih bisa dikejar di 1000 hari pertama, jadi 2 tahun kemudian. Tapi sebetulnya stunting ini intrauterin juga kita bisa kenali. Kita kenali dengan melakukan pengukuran biometri yang biasanya biometri yang paling gampang melihat itu adalah dengan panjang femur. Panjang femur di bawah persentil ke-10, sementara yang lain-lain biometri BPD, HC, dan AC-nya normal, itu sudah kita kenal dengan stunting. Kemudian 8% ini sudah turun, sebelumnya ada 10% kegemukan pada balita. Kegemukan pada balita ini akan berpotensi menimbulkan nanti penyakit-penyakit di belakang hari, seperti diabetes dan sebagainya. Kemudian juga transmisi vertikal hepatitis B, saya nggak dapat angkanya. Nah, ini harus kita kenali sebelumnya. Kalau bisa, sebelum hamil malah kita lakukan vaksinasi. Kemudian preeklamsi 10%, ini dengan asupan nutrisi yang bagus juga ini bisa kita cegah. Kemudian neural tube defect yang angkanya 1 sampai 10 per 1000. Inilah angka yang paling tinggi kelainan-kelainan yang kita jumpai, yang sebetulnya kita bisa cegah dengan pemberian asam folat yang cukup. Nah, kalau kita lihat Riskesdas, kita lihat di sini adalah angka anemia yang begitu tinggi. Kemudian juga jalan ya, nggak bisa jalan saya, nggak bisa jalan ya. Slide-nya nggak jalan. Share dulu. Hah? Di stop share bentar. Oke. Share ulang. Ya. Microsoft PowerPoint. Iya. Nggak jalan. Coba, sorry. Oh ya. Oh, diklikin dong. Bentar. Nah, oh ya. Jadi kita lihat kurang energi kronis juga begitu tinggi. Jadi kalau kita hitung-hitung berapa kebutuhan kalori ibu hamil per trimesternya, kalau pada trimester 1 kebutuhannya itu ya sekitar 2.500 rata-rata. Ternyata angka kecukupan kalori saja pada ibu hamil itu sangat rendah. Nanti ada beberapa penelitian-penelitian yang bisa menunjukkan bagaimana angka kecukupan kalori yang sangat kurang. Begitu juga balita yang pendek yang kita sebut juga dengan stunting yang tadi kita sudah terangkan berapa prevalensinya, 30,8%. Nah, ini ada evidence base yang mengatakan bahwa prakonsepsi itu harus dilakukan screening anemia. Nah, untuk mengatasi kekurangan anemia ini memang butuh waktu yang lama untuk suplementasi besi. Salah satu diantaranya biasanya HbA akan naik itu paling tidak selama 3 bulan, 12 minggu. Kemudian screening talasemia. Talasemia juga ini penting, sekarang angkanya makin lama makin meningkat. Kalau seorang ibu talasemia minor umumnya ya, maka pasangannya juga harus kita lakukan pemeriksaan. Syukur-syukur pasangannya tidak menderita talasemia minor juga. Sebab kalau dia ikut juga talasemia minor, maka 25% bayinya akan mengalami talasemia mayor. Kemudian diabetes, ini jelas. Tiroid, kemudian fungsi hati, fungsi ginjal, HIV yang makin hari makin meningkat. Tiroid ini juga sangat berpengaruh, baik itu hipertiroid maupun hipotiroid. Kemudian juga suplementasi besi, folic acid, vitamin D. Nah, vitamin D ini juga angkanya sangat tinggi kekurangannya. Insufisiensi vitamin D. Mungkin barangkali karena kita kurang kena matahari sekarang.
Kemudian vitamin B12. Vitamin B12 utamanya untuk yang vegetarian. Vegetarian juga kekurangan vitamin B12 itu kebanyakan. Kemudian kalsium. Kita termasuk juga daerah-daerah kekurangan kalsium. Kemudian BMI, kalau bisa BMI yang normal weight ya 18 sampai 25. Kemudian harus melakukan olahraga. Memang kebiasaan hidup ini harus bagus. Ada olahraga rutin, kemudian juga garam dengan yodium, ini saya kira sudah difortifikasi ya. Kemudian genetic counseling, dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah untuk vaksinasi. Vaksinasi MMR ini seringkali tidak ada. Hepatitis B, influenza, kalau DT ini selalu memang sudah menjadi program nasional, tapi MMR mungkin barangkali misal rubella itu tidak ada. Ini sama saja persiapan prakonsepsi, termasuk juga kesiapan mental dari pasangannya, karena itu akan sangat-sangat berpengaruh. Kalau kita bicara soal nutrisi, maka kita hanya, kalau ibarat komputer itu, kita mempersiapkan hardware-nya. Software-nya itu adalah perangsangan, stimulus yang kita, salah satu diantaranya adalah faktor stres misalnya. Unwanted pregnancy itu juga faktor stres yang sangat besar dan itu akan bisa mempengaruhi kesehatan daripada janinnya. Kemudian kalau kita lihat bahwa bagaimana sebetulnya peran nutrisi itu berpengaruh. Kalau seorang bayi yang dilahirkan dengan stunting, dia akan punya kognitif yang tidak bagus. Kemudian penyakit-penyakit kronik, penyakit non-communicable disease nanti di belakang hari akan terjadi. Kemudian kalau dia hamil kembali, maka dia juga akan menghasilkan turunan yang sama, satu generasi. Karena itu, salah satu cara untuk memutus mata rantai ini adalah dengan memberikan nutrisi prakonsepsi, bahkan pada waktu dewasa muda. WHO mempunyai target tahun 2025. Ini target termasuk juga target di kita di Depkes itu mempunyai target untuk eliminasi hepatitis B, HIV dan siflis pada tahun 2025. Di sini target WHO adalah menurunkan 50% anemia pada usia reproduksi. Kemudian low birth weight 30%. Kemudian ini lagi tidak kalah pentingnya adalah pemberian breastfeeding, karena ini akan berpengaruh nanti kemampuan kepada sinaptogenesis dari otak bayi yang dilahirkan. ASI itu adalah satu nutrisi yang sangat kompleks. Tidak ada nutrisi sekompleks dari ASI, karena dia terdiri dari mikronutrien dan makronutrien yang kompleks. Jadi dengan memberikan ASI 6 bulan dia cukup, itu saja. Kemudian menurunkan 40% anak-anak yang stunting. Begitu juga anak-anak yang obes. Kemudian yang wasting. Wasting ini kalau kita kenal itu adalah IUGR yang symmetrical IUGR. Sama buruknya juga dengan stunting. Kalau kita lihat perkembangan organogenesis yang penting sekali adalah pada 8 minggu pertama. 8 minggu pertama ini pembentukan organ yang sangat penting. Dan di sini tantangan pada ibu hamil adalah sering sekali dia mual dan muntah dan sehingga tidak bisa masuk nutrisi. Ada beberapa asam amino esensial yang sangat penting untuk perkembangan organ yang harus masuk dari luar. Kalau dia tidak bisa makan dan minum, kalau dia muntah-muntah terus, bagaimana bisa organogenesisnya terjadi dengan baik? Karena itu, kalau kita berikan asupan yang bagus sebelum kehamilan, utamanya B6, maka pada saat nanti di trimester 1, mudah-mudahan dia tidak akan mual dan muntah, sehingga dia bisa memasukkan mikronutrien dan makronutrien yang cukup. Dan perkembangan yang sampai sekarang terkenal adalah sampai usia 2 tahun yang kita kenal dengan 1000 hari pertama. Nah, kalau kita mengacu bagaimana sebetulnya peran dari perkembangan sistem sel saraf, yang penting adalah pertama adalah nutrisi sebelum kehamilan, kemudian pada saat hamil juga nutrisinya harus bagus.
Harus bagus karena di situ terjadi mileninisasi daripada sel saraf. Kemudian juga pada usia, dan itu terus mielinisasi berkembang sampai usianya 2 tahun. 2 tahun mielinisasi itu mulai menurun. Nah, di sini pada 3 bulan terakhir, di sini sudah mulai berkembang sistem penglihatan dan pendengaran. Karena itu pada 3 bulan terakhir ini perlu sebenarnya diberikan stimulus pada si bayi. Salah satu diantaranya pada si janin, salah satu diantaranya mendengarkan musik. Musik apa? Orang akan bertanya, katanya harus musik klasik. Padahal musik yang harus didengarkan adalah musik yang disenangi oleh si ibu. Kalau nanti dia senangnya musik dangdut, barangkali dia harus kasih musik dangdut aja. Karena ini juga merupakan salah satu stimulus untuk perkembangan dari pendengaran si bayi intrauterin. Nanti setelah lahir, dia akan mendengar dari luar. Tapi intrauterin paling tidak di 3 bulan terakhir, ini kita sudah bisa melakukan stimulus itu. Kemudian ada lagi perkembangan kognitif yang higher cognitive function. Ini yang kognitif yang tinggi, itu bisa sampai usia dewasa ya, sampai 18 tahun baru dia mulai menurun sinaptogenesisnya. Nah, ini salah satu yang juga penting adalah kebiasaan seseorang pada sebelum kehamilan, prakonsepsi ya. Prakonsepsi ya, kalau dia kita bisa lihat bahwa kebiasaan dia minum alkohol harus diturunkan ya, harus diturunkan. Kemudian dia harus konsumsi asam folat. Kebiasaan merokok dia harus turunkan 3 bulan sebelum konsepsi. Jadi ini adalah beberapa poin-poin yang seperti yang tadi juga. Kalau dia juga gemuk, dia harus turunkan juga berat badannya sampai normal weight, baru boleh dia hamil. Supaya kehamilannya itu bisa berlangsung dengan baik. Apa yang kita harapkan dari persiapan prakonsepsi adalah menurunkan angka kematian. Kematian janin, kematian bayi, kematian ibu, kelainan-kelainan pada bayi. Nah, kelainan-kelainan pada janin ini bisa saja terjadi yang kita kenal dengan epigenetik. Meskipun dia secara genetik bagus, tapi karena lingkungan dan nutrisinya tidak baik, dia bisa menyebabkan kelainan pada janinnya. Kemudian bisa mencegah preterm. Preterm salah satu diantaranya asupan DHA misalnya, itu dapat mengurangi preterm. Kemudian mencegah neonatal hipoglikemi dan seterusnya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah makrosomia, mental retardasi. Ini sering sekali pada bayi-bayi yang stunting atau yang IUGR bisa menimbulkan keadaan-keadaan seperti itu. Asupan-asupan apa prakonsepsi yang harus kita berikan? Besi, B12, vitamin D, asam folat, dan ada hal lain yang penting seperti kalsium dan zinc. Zinc juga, ternyata kita kekurangan zinc. Ini nanti ada penelitian yang pernah kami lakukan mengenai pemberian zinc, bagaimana perubahan panjang tulang femurnya dengan asupan zinc yang kita berikan 3 bulan, ternyata itu punya efek. Dan memang rata-rata kadar zincnya rendah. Kemudian pada trimester 1 ini adalah makronutrien, ya, mikronutrien yang harus masuk, seperti besi, asam folat, kemudian ada makronutrien dan sebagainya. Nah, kalau dia nanti bayinya stunting, bayi-bayi kecil, terlahir dia akan gemuk, yang kita kenal dengan triptik phenotype. Karena dia intrauterin dapat nutrisi yang kecil sedikit, tapi dia survive. Begitu dia lahir, diberikan nutrisi yang rata-rata pada bayi, dia akan gemuk. Sehingga sebetulnya yang paling ideal ya untuk bayi-bayi yang kecil, intrauterin bayi itu IUGR maupun stunting, nutrisinya itu tidak boleh disamakan sebetulnya dengan bayi-bayi normal. Sebab dia pasti akan gemuk. Dan gemuk ini akan menimbulkan satu keadaan
yang buruk bagi dia, seperti bisa terjadinya nanti makrosomia, gemuk, dan dia akhirnya kalau dia hamil jadi resistensi insulin, gestasional diabetes, dan menghasilkan anak-anak yang makrosomia. Jadi hal-hal yang seperti ini sebetulnya menjadi perhatian bagi kita, bagaimana caranya memutuskan mata rantai itu. Ini saya kira sama saja, bagaimana peran dari nutrisi. Satu keadaan epigenetik ini yang paling penting, baik itu karena nutrisi yang jelek maupun lingkungan yang buruk. Tadinya dia punya keadaan yang bagus, genetik yang bagus, akhirnya pada masa perkembangan terjadinya developmental plasticity, perubahan fenotip, akan bisa terjadi keadaan-keadaan yang buruk bagi dia. Kemudian kalau kita lihat pada prakonsepsi, kalau dia underweight maupun dia overweight dan obese, maka dia harus merubah. Pada yang underweight, dia harus naikkan berat badannya. Kemudian kalau normal weight ini tidak masalah, ya. Bersyukurlah kalau dia normal weight. Kalau dia obese, dia harus turunkan. Kalori yang dikonsumsinya harus diturunkan. Sehingga dia mencapai keadaan yang normal weight nantinya, dan itu akan bisa menurunkan angka stillbirth, kemudian angka kematian bayi, kemudian meningkatkan panjang, kemudian lingkar kepala, lingkar perut akan makin meningkat, dan itu akan menghasilkan hal yang baik. Nah, kalau dia obes, maka kemungkinan terjadinya preeklamsi itu 5,7 kali. Kemudian kalau dia overweight, kemungkinan resiko preeklamsinya 3 kali. Kemudian preterm birth pada obes itu 3,4 kali. Dan SGA pada yang underweight itu 1,7. Jadi hal-hal yang seperti ini sebetulnya harusnya bisa kita putuskan mata rantainya pada saat prakonsepsi. Kita harus mencapai keadaan BMI yang normal, baru hamil, kemudian nanti akan menghasilkan janin yang baik. Ini adalah satu penelitian prakonsepsi pemberian nutrisi. Nutrisi sebelum kehamilan. Yang AM1 ini sebelum kehamilan. AM3 ini tanpa diberikan asupan sebelumnya. Ini ternyata yang diberikan asupan itu sangat baik panjangnya, tingginya. Begitu juga ini beratnya. Beratnya, kemudian rasio tinggi terhadap umur, kemudian head circumference. Head circumference ini juga menjadi penting sekali. Karena bayi-bayi yang terakhir dengan head circumference di bawah 33, dianggap itu lingkar kepalanya kecil. Tapi kalau kita kasih sebelum kehamilan, 3 bulan sebelum kehamilan, maka hal-hal yang seperti itu bisa kita cegah. Nah, kemudian bicara soal asam folat. Asam folat ini juga sangat penting untuk metilasi dari DNA. Tapi asam folat tunggal dikasih tidak akan bisa bekerja dengan baik tanpa adanya B12, metionin. Kenapa? Karena kalau dia tidak disertai oleh B12, metionin, maka homosistenia akan naik dia. Justru jadi tidak bagus. Nah, ini ada satu penelitian. Kalau dia hanya diberikan asam folat, maka kans untuk terjadinya gangguan neurologis itu 0,8. Tapi kalau dia kombinasi dengan metionin dan betain ini, maka kans untuk kelainan sistem sarafnya itu jadi sangat-sangat menurun. Itu tidak lain karena masalah metabolisme. Bagaimana berjalannya metabolisme asam folat ini. Dan asam folat seringkali dikasih dalam dosis sangat besar dan dikasih dalam bentuk tunggal. Itu tidak baik. Kenapa? Karena akan meningkatkan homocysteine. Tidak hanya menyebabkan meningkatnya kemungkinan terjadinya gangguan sistem saraf, tapi juga bisa meningkatkan terjadinya preeklamsi. Nah, ini dosis tinggi pemberian asam folat. Dilakukan penelitian bagaimana perkembangan neurokognitif pada anak-anak 4-5 tahun yang diberikan asupan asam folat lebih dari 1000 mikrogram per hari. Ternyata terjadi gangguan verbal memori, kognitif pada posterior cortex, kemudian fungsi left posterior cortex itu semuanya menurun.
Tidak lain kenapa? Karena ternyata asam folat yang dikasih terlalu tinggi tanpa disertai yang lain-lain. Memang kita butuhkan kadang-kadang asam folat dalam dosis tinggi, tapi harus disertai dengan B12 dan metionin. Dia akan meningkatkan homocysteine, dan homocysteine itulah salah satu yang menyebabkan gangguan konektif ini. Kemudian faktor inflamasi dan efek dari nutrisi ini seperti disbiosis, entropati, kemudian infeksi dan sebagainya. Kemudian apalagi lingkungan prakonsepsi yang tidak baik, ini akan menimbulkan gangguan-gangguan pada perkembangan otak. Kemudian anaknya jadi defisiensi nutrisi dan sebagainya. Kemudian kalau prakonsepsi dilakukan olahraga yang baik, olahraga paling tidak setengah jam sehari, kemudian intervensi nutrisi, paling tidak nutrisi, maka ini akan menurunkan berat badan ibu postpartum. Sering sekali ibu-ibu yang bersalin itu tidak bisa menurunkan berat badan. Kemudian kenaikan berat badan yang hamil pada saat hamil yang bagus sehingga menjadi mencegah dan kontrol diabetes kalaupun dia menderita diabetes. Pemberian suplementasi protein yang seimbang sebelum kehamilan akan meningkatkan berat badan bayi dan mengurangi SGA. SGA ini tetap termasuk kelompok yang tetap tidak bagus. Kemudian satu hal lagi, bahwa gangguan neurodevelopment, terutama kalau stres. Jadi ini efek dari stres pada pria. Ternyata itu berpengaruh kepada metilasi DNA dari spermanya. Kalau prakonsepsi stres ini menurunkan kadar kortisol sehingga growth hormon sensitivitasnya akan menurun. Kemudian HPA aksisnya menurun juga. Kemudian meningkatkan depresi dan ansietas. Hal-hal yang seperti ini ternyata stres itu tidak hanya pada ibu, pada bapaknya, pada suaminya juga harus dicegah. Nah, kalau pada ibu, keadaan stres pada kehamilan itu akan bisa menyebabkan ASD, Autism Spectrum Disorder, schizophrenia, dan ini adalah efek-efek buruk yang bisa ditimbulkan pada keadaan stres pada ibu hamil. Karena itu, ibu hamil itu harus gembira selama kehamilan. Karena ini adalah merupakan satu stimulus. Tadi kalau kita bicara nutrisi, makronutrien dan mikronutrien, kita bicara bagaimana membentuk satu hardware dari seorang anak, seorang bayi. Tapi stres ini adalah salah satu stimulus juga, stimulus yang buruk terhadap si janin intrauterin, sehingga bisa menimbulkan efek-efek buruk pada anak yang dilahirkan. Kemudian asupan asam folat ini adalah untuk metilasi DNA. Kemudian FUVA yang kita kenal nanti adalah DHA, EVA dan DHA. Ini tadi saya katakan bahwa itu penting untuk perkembangan sistem saraf karena otak itu 80% akan terdiri dari lipid dan DHA. Karena itu pemberian pada 24 minggu ini dosisnya harus meningkat, kebutuhannya sangat meningkat untuk sinaptogenesis dan mielinisasi dari sel saraf. Kemudian kopi, nah ini ternyata kopi itu kurang begitu bagus dikonsumsi pada ibu hamil. Ini ada penelitian yang dilakukan oleh Smith. Melakukan suplementasi vitamin selama 6 bulan prakonsepsi. Ini ternyata bisa menurunkan ASD. Dan penelitian-penelitian yang lain juga dengan pemberian asam folat ini dan multivitamin prakonsepsi juga bisa menurunkan ASD. Jadi mau tidak mau karena angka ASD maupun ADHD itu sekarang makin lama makin meningkat, maka prakonsepsi ini menjadi sangat strategis sebetulnya dilakukan asupan mikronutrien. Ini asupan asam folat 0,8 mg. Ini rate DD-nya
kelainan sistem saraf itu menjadi 0,8. Asam folat pada preterm itu juga menurunkan sampai 0,22. Kemudian asam folat dengan B6, fetal loss juga akan menjadi menurun. Dan seterusnya. Nah, asupan vitamin B12 di atas 28 pikomol per liter menurunkan preterm 60%. Ini tantangan sebenarnya tadi yang seperti saya katakan bahwa sering sekali pada vegetarian, ya, vegetarian tidak dapat asupan asam folat karena ini berasal dari hewani. Nggak jalan ya, Mas? Apanya nggak jalan nih? Nggak bisa pindah? Oh, saya tekan di sini ya. Oh ya, oke. Kemudian ada hal lain lagi, pada konsep kita lihat bahwa peningkatan autis spectrum disorder bila ibunya gangguan mental, ini jelas. Kemudian penyakit tiroid yang tidak terkontrol dan penggunaan oral kontrasepsi. Makanya oral kontrasepsi itu harus dihentikan 3 bulan. 3 bulan setelah dihentikan baru boleh hamil. Kalau enggak dia akan juga menimbulkan keadaan bisa punya risiko untuk terjadinya ASD. Kemudian DHA, konsumsi saturated fat dan trans fat itu harus dibatasi. Kita harus mengkonsumsi FUFA yang terdiri dari linoleic acid dan alpha linoleic acid yang kita kenal dengan omega 6 dan omega 3. Nah, untuk arachidonic acid dari omega 6 ini perubahannya simpel, sederhana, gampang gitu. Tapi kalau dari alpha linoleic acid ke EPA dan DHA ini rantainya panjang sekali prosesnya. Sehingga lebih baguslah kita makan aja langsung DHA dan EPA yang sekarang banyak sudah di pasaran. Nah, prosesnya akan panjang. Penggunaan omega 3 akan meningkatkan berat badan janin, mencegah preeklamsi serta gangguan neural dan visual. Nah, kebutuhan dari DHA ini mulai banyak, sangat banyak itu dari mulai 28 minggu, meskipun 24 itu sudah cukup banyak juga. Tapi 28 sampai usia 2 tahun itu sangat besar dibutuhkan DHA. Dan di otak manusia itu 60% terdiri dari lipid. Karena itu konsumsi DHA itu harus cukup besar kita berikan. Kemudian untuk nutrisi, bahwa pada trimester 1 kalau BMI-nya kurang ya di bawah 18,5, ini per trimester itu naik per 1 sampai 3 kilo. Kemudian pada trimester 2 naik 0,4 sampai 58 per minggu sehingga tercapai total sekian. Ini yang harus dikejar. Tapi sebetulnya bagusnya tidak. Bagusnya kalau kita pada konsepsi ini kita bisa hilangkan. Ini ada penelitian yang dilakukan terhadap 3.539 wanita yang diikuti selama 17 tahun dengan BMI di atas 25. Sebelum kehamilan, ini mempunyai risiko diabetes, terjadinya diabetes, penyakit jantung, dan endokrin di masa yang akan datang pada anak-anaknya menjadi sangat tinggi. Kemudian ada koreksi untuk Indonesia. Ternyata BMI dari IOM ini tidak sesuai dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu punya BMI yang seperti ini sebetulnya batasannya. Untuk yang normal weight itu 18,5 sampai 22,9. Kemudian kalau dia 23 sampai 27 ini kita sudah sebut overweight. Jadi ini adalah standar untuk orang-orang Asia termasuk juga Indonesia. Jadi batasan dari IOM ini tidak bisa kita gunakan. Kemudian berapa sih kalori yang dibutuhkan pada saat hamil?
Lebih kurang kita tambah 300 kalori ya, pada saat kehamilan, kemudian pada saat, nah ini juga sering terjadi kelemahan ya. Sering sekali ibu-ibu yang sudah bersalin itu tidak, pada saat menyusukan dia sudah lupa utamanya bukan makronutrien tapi mikronutrien seperti vitamin A, vitamin D, vitamin C dan sebagainya. Dia hentikan pada saat penyusukan. DHA juga dihentikan semuanya. Padahal kebutuhannya itu malah beberapa mikronutrien itu lebih meningkat. Karena itu kita harus lakukan edukasi kepada ibu-ibu yang bersalin untuk tetap mengkonsumsi mikronutrien. Karena kita ingat bahwa beberapa mikronutrien itu malah tembus bisa melewati ASI, sehingga itu akan berefek baik kepada si janinnya. Nah, pada trimester 1 kehamilan itu tidak dibutuhkan tambahan kalori. Yang dibutuhkan pada trimester 2 340 kilokalori per hari plus 20%, dan trimester 3 452 kalori per hari. Ini kebutuhan kalsium yang sangat tinggi, 1.200 ya sebenarnya. Sementara kita konsumsi kalsium kadang-kadang sangat rendah. Kemudian zinc, magnesium, dan sebagainya. Ini penelitian dari Dr. Bowa ya. Bagaimana sebetulnya nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu hamil? Ternyata ini undernutrition. Nutrisi sehari-hari saja dia sangat kurang. Trimester 1 rata-rata 1.200. Kemudian trimester 2 1.500. Begitu juga asupan protein. Berapa persen yang rendah? 73. Trimester 2 59 dan seterusnya. Artinya bahwa kalau memang beginilah tipikalnya, maka generasi kita yang akan datang pasti tidak akan berubah generasi kita kalau memang tipikal asupan nutrisinya seperti ini. Karena itu pola ini harus kita rubah dari mulai prakonsepsi, bahkan dari mulai dewasa muda sebelum kehamilan. Baik, Bu. Ini adalah penelitian. 3 menit lagi. Ya, kasih. Kita lakukan pemberian zinc 40 mg selama 3 bulan. Bagaimana efeknya terhadap panjang femur? Ternyata persentilnya itu berubah ya. Kalau kita lihat selisihnya antara kontrol yang tanpa diberikan placebo dengan ini ada 4, sekian persentil naik dengan asupan zinc. Karena itu pemberian zinc ini menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya stunting. Nah, nutrisi makronutrien yang balance, yang good nutrition, dikatakan bahwa harus seimbang. Karbohidratnya itu 45-65%, protein 10-35%, kemudian lemaknya 20-35%. Ini akan meningkatkan sistem imun, kemudian mencegah undernutrisi dan overnutrisi. Ini kalau kita contoh kasus, misalnya ibu 30 tahun, berat 50 kilo, tinggi sekian, maka kebutuhan kalorinya trimester 1 sekitar 1.521. Kemudian trimester 2, 2.300, 2.035, dan trimester 3, 2.100. Jadi ini kira-kira lebih kurang kebutuhan nutrisi. Tapi kalau kita lihat tadi penelitian yang dipublikasi oleh Dr. Bow itu 1.200 malah, jadi sangat rendah sekali. Kemudian karbohidrat 45-65%, sumbernya banyak ya. Dari kita pemakan beras, mungkin gandum kita tidak begitu banyak mengkonsumsi. Kemudian dari beberapa buah-buahan juga banyak yang mengandung karbohidrat ataupun dari kacang-kacangan. Kemudian protein yang bagus itu low fat, kemudian ikan, kemudian ayam tanpa kulit dan sebagainya, itu kita butuhkan sekitar 10-35%. Nah, pada trimester 1 sekitar 64 gram, trimester 2 100, kemudian trimester 3 100 plus minus 56. Begitu juga dengan lemak. Lemak ini sangat penting ya, karena itu adalah sumber daripada omega 3 dan DHA dan EVA.
Ya, ini sangat bagus untuk perkembangan sistem saraf. Nah, sebagai take home message ya terakhir ini, persiapan prakonsepsi harus dilakukan 3 bulan sebelum kehamilan. Suplementasi yang harus dikonsumsi adalah besi, asam folat, B12, zinc, kalsium. Itu akan sangat baik untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas janin dan ibu. Screening anemia, thalassemia, tiroid yang bisa menimbulkan ASD, kemudian DM itu sangat penting untuk kesehatan kehamilan. Jarak antara kehamilan yang baik adalah 18-42 karena ini juga berpengaruh kepada kesehatan ibu maupun kesehatan dari janinnya. Vaksinasi, nah ini vaksinasi yang sekarang kita mulai harus kita kembangkan seperti MMR ini kalau kena rubella ini sudah paling tidak nanti dia peka atau kelainan-kelainan yang lain, kelainan jantung maupun sistem saraf. Kemudian hepatitis B, influenza, kemudian BMI sebaiknya 18-25. Oral kontrasepsi harus dihentikan 3 bulan sebelum kehamilan. Kenaikan berat badan yang baik sesuai dengan BMI, mudah-mudahan ibu-ibu hamil kita BMI-nya adalah BMI yang normal, akan menghasilkan pertumbuhan janin yang optimal dan laktasi yang sukses. Dan laktasinya harus bisa kita lakukan satu pemberian ASI yang eksklusif sampai 6 bulan. Pertambahan berat badan yang berbeda sesuai dengan BMI. Ya. Kemudian penggunaan omega 3 akan meningkatkan berat badan janin, menurunkan risiko preeklamsi, serta gangguan neural dan visual. Fish oil merupakan sumber utama dari EVA dan DHA. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Dr. Makmur. Mungkin peserta yang akan menanyakan saya, tapi nanti mungkin diskusi akan kita lanjutkan setelah pembicara yang kedua. Topik yang kedua adalah peran progesteron dalam menunjang keberhasilan kehamilan yang akan dibawakan oleh Dr. Ali Sungkar. Sebelum disampaikan, kami perkenalkan, tentu kita semua sudah sangat mengenal siapa Dr. Ali Sungkar ini, apalagi khususnya Kota Medan. Dr. Ali Sungkar ini dilahirkan di Jakarta tanggal 29 September tahun 1966. Jadi ternyata masih muda ya. Jadi belum masih bisa jadi relawan, belum sampai 60. Nah, oke, alamat beliau di Jakarta, Jalan Prapanca 4 nomor 66 ya. Dan beliau menamatkan SD-nya juga di Jakarta, SMP-nya juga di Jakarta, SMA-nya juga di Jakarta, dan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1991. Kemudian program S3-nya juga ditamatkan di Universitas Indonesia tahun 2011, dan juga konsultan feto maternal juga di Universitas Indonesia tahun 2012. Beliau memiliki 3 anak. Ya, 3 anak, dan kalau saya lihat ini belum ada yang mahasiswa ya Dr. Ali ya? Sudah ada yang lulus. Oh sudah lulus, iya. Juga mengikuti jejak ayahnya juga ini, enggak? Belum, yang kecil ntar mudah-mudahan. Oh oke, baik. Dan beliau ini sangat banyak kegiatannya. Beliau ini adalah Wakil Sekjen Pogi Jaya. Pogi Pusat. Pogi Pusat, Pogi Pusat. Sorry, maaf, Pogi Pusat. Dan yang paling penting ini beliau adalah Ketua Koordinasia yang saya lihat ini kemana-mana, bahkan mengajak saya ini. Yang ketiga adalah Koordinator Admin Q Staff Divisi Feto Maternal. Jadi kalau Dr. Ali sungguh tidak disangsikan lagi buat kita khususnya feto maternal di Indonesia ini. Baik, Dr. Ali, kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Saya yakin bahwa selama ini progesteron banyak kita pakai, namun khususnya semua yang abortus iminen dikasih progesteron. Apakah memang ini ideal atau tidak? Nanti mungkin Dr. Ali akan menyampaikannya, yang tentunya untuk menunjang
keberhasilan kehamilan. Kalau tadi Dr. Makmur sudah menyampaikan tentang banyak tentang stunting, maka kali ini Dr. Ali akan menyampaikan tentang progesteron dan kegunaannya. Kepada Dr. Ali Sungkar, SPOG Konsultan, kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Joni Marpau. Kepanjangan, terima kasih banyak. Saya izin share ya. Prof. Fauzi Sahil sebagai Ketua POGI Medan, izin saya akan share mengenai peran progesteron dalam menunjang kehamilan. Dr. Makmur sudah menyampaikan pentingnya nutrisi, tidak dapat disangsikan lagi, itu adalah poin penting sebenarnya. Nah, pada para peserta saya lihat sudah lebih dari 600 nih Dr. Joni, sukses buat Medan. Terima kasih saya diundang untuk share. Saya akan mulai dengan apa itu progesteron. Di mana kita kalau melihat dia sebenarnya awal dari progestin di tahun 33 ditemukan oleh Corner Allen sebagai luteosteron awalnya. Kemudian progesteron sendiri diperkenalkan oleh Sir Henry Daly. Ini artinya sebenarnya progestation atau untuk kehamilan. Nah, ini semua dibutuhkan sebenarnya mulai dari awal hamil kita akan tahu untuk mempersiapkan endometrium untuk implantasi perubahan sekresi supaya bisa nempel. Lalu progesteron sendiri juga menurunkan kontraktilitas dari otot polos uterus. Jangan lupa otot polosnya semua otot polos termasuk otot polos di saluran cerna dan lain-lain. Lalu kemudian dia juga mengatur cellular immunity dan dialah yang mengatur arus darah ya pada saat nantinya pembentukan plasenta. Lalu kemudian nantinya disiapkan untuk nitric oxide, jadi produksinya untuk adaptasi pada saat hamil. Nah, kalau kita lihat, ada beberapa yang kita lihat, keguguran atau miscarriage, lalu kemudian ancaman keguguran threatening miscarriage seperti yang disampaikan Dr. Joni, lalu yang pada recurrent miscarriage, ya, yang kita kenal sebagai 2 atau lebih keguguran. Ini adalah dari ujung ke ujung kalau kita melihat fungsi progesteron dari mulai awal, konsepsi, lalu kemudian implantasi yang dijaga, ketidakseimbangan inilah yang dikatakan pada trimester pertama yang akan menyebabkan early pregnancy loss kita tahu. Pada kehamilan trimester kedua sebelum abortus kita kenal dengan late miscarriage atau keguguran akhir. Dan tadi Dr. Makmur sudah sampaikan selain nutrisi, picuan preeklamsi, IUGR, itu terjadi. Peran progesteron cukup penting, terutama untuk mencegah prematuritas juga salah satunya. Nah, efeknya, tadi saya sampaikan di awal sebagai memelihara sekret dari endometrium. Lalu sebagai proteksi fibrosistik di payudara. Lalu untuk perubahan energi dari lemak, lalu kemudian jangan lupa dia juga berfungsi sebagai diuretik natural, juga antidepresan salah satunya, dan dia memfasilitasi hormon tiroid. Banyak sekali fungsinya, yang nanti kita akan lihat khusus untuk hamil. Ya, dia mempengaruhi pada sex drive, tentunya juga pada normalisasi pada zinc dan kaprum. Ya. Kemudian, kalau dari awal kita akan membahas ini mungkin yang tadi ditanyakan, ada banyak penelitian, ada satu penelitian yang begitu dia hamil, korpus luteumnya dibuang, dilihat, ternyata pada hewan dia tidak bisa meneruskan kehamilannya. Ini normal. Korpus luteum inilah yang memproduksi progesteron, sehingga pada artificial reproductive technology, kita kenal sebagai defek fase luteal. Kalau ini tidak terjadi implantasi, nanti akan keguguran kalau tidak di-maintain oleh progesteron untuk memelihara ketebalan endometrium tadi. Inilah yang nantinya peran dari fase luteal, lalu pembentukan plasenta progesteron ini. Dia bisa diproduksi nggak ya? Produksi saat kehamilan, komponen janin, komponen plasenta, dan komponen maternal. Kita kenal untuk memeliharanya asupan. Diingatkan lagi tadi sebagai makro dan mikronutrien lemak, yang kita awali dengan sterol, kolesterol itulah yang nanti punya peran memaintain hormonal, salah satunya progesteron. Ya, kita akan mulai dari
kegagalan kehamilan atau dikenal dengan early pregnancy failure, ya, dan late pregnancy, komplikasi late pregnancy failure. Kita gambarkan begini. Ini yang paling sering kita dapat. Kehamilan klinis, kapan kita lihatnya? Dari awal kalau kita lihat orang terlambat yang bilangnya 5 minggu hilang, kita mengatakan sebagai pre-embryonic loss. Nanti ada pool, lalu kita lihatkan ada kantongnya doang, gagal, itulah kita katakan sebagai biochemical loss kalau masih 5 mingguan. Tapi begitu kita lihat adanya materi, kantong, kalau sudah 6 minggu, ultrasound bisa mendeteksi bunyi jantung ya di sini, tapi bisa hilang. Ini yang dikatakan embryonic loss karena sudah ada materinya. Kalau yang tidak pernah terdeteksi, kita mengatakan sebagai late ovum ataupun lainnya. Kalau sudah ada struktural, kita mengatakan sebagai kematian mundiga. Nah, ini yang dikatakan sudah denyut ke sana sebagai fatal loss. Pada saat usia hamilnya, 12 minggu kita mengatakan late pregnancy loss. Yang setelah itu kita sebagai late pregnancy loss sampai abortus setelah 20 minggu. Sekarang kalau penyebab, kita bicara penyebab, mestinya sih banyak faktor. Ya. Kita nanti kembali lagi pada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Satu, tentu kita ingat ada chromosomal defect. 63% dari pregnancy loss itu disebabkan chromosomal defect. Ada kelainan genetik yang bisa terjadi kapan saja, walaupun tidak keguguran, tapi dia punya peran ini. Ya, 3-6%. Yang paling kita bicara cukup besar adalah 8-29% ini kegagalan atau peran dari progesteron sebagai kelainan endokrin. Infeksi iya, terjadinya biasanya di trimester 2. Imun dysfunction juga begitu. Anatomic factor bisa bertahan seperti yang kita lihat adalah inkompetensia cervix, uterus, arcuatus, dan lain-lain. Ada defisiensi faktor 8 bisa terjadi. Ini terjadi karena gangguan koagulasi dan lain-lain, termasuk antifosfolipid syndrome dan gangguan fibrinogen. Yang terbesar memang unexplained. Salah satunya ini yang kita curiga adalah peran progesteron. Nah, kalau kita lihat cukup besar, sehingga apa alasannya pemberian treatment. Inilah kalau kita katakan peran progesteron dengan lihat struktural tadi, yang berperan adalah tadi perubahan secretory pada saat desidualisasi. Lalu kemudian pembentukan uteroplacental sirkulasi. Ada peran antagonis reduction yang terkait dengan kontraktilitas uterus, dan ini main peran prostaglandin. Ini kedua adalah karena persalinan preterm. Pada saat keguguran, ini adalah penelitian dengan dikasihkan blok progesteron, mifepristone, yang menyebabkan keguguran, begitu juga luteektomi. Luteumnya dibuang pada 7 minggu, dia nggak bisa terus. Inilah yang defek faktor luteal yang kita kenal, lalu tidak bisa meneruskan. Ya. Jadi curiganya karena defisiensi progesteron ini. Berapa sebenarnya kalau kita mau mengatakan ukur aja, berapa sih kadar atau jumlahnya? Ada penelitian yang variasi, kalau kita lihat kadarnya adalah 175 sampai 200 nanogram. Lalu dibandingkan dengan 9 nanogram untuk fase luteal. Ya. Kita lihat cut off-nya ada di 10. Ya. Jadi kalau progesteron kita dapatkan kurang dari 10 nanogram di weeks-nya, kita lihat, ini akan menyebabkan keguguran. Hampir pasti ini adalah yang kita dapatkan. Keguguran bisa lanjut, biru, dan ektopik. Lihat, kalau dia kurang, dari 5 udah pasti hampir keguguran. Kalau kita mau meriksa, ya. Lalu kalau antara 5 sampai 9, ada keberhasilan tapi tidak banyak, atau dia ektopik. Tapi kalau dia di atas 10, kemungkinan keberhasilan hamilnya besar sehingga cut-off-nya. Ini dilakukan pada trimester pertama dari 3.600 kasus. Pada cycle ART didapatkan kurang lebih angka yang sama, di 8 sampai 24 nanogram itu hampir di atas 50%, ya, dengan keberhasilan risk kegugurannya. Kemudian inilah yang memegang peranan untuk sirkulasi plasenta. Jadi pertukaran di sini yang penting adalah pada saat implantasi. Di mana
kita juga harus mengetahui bicaranya setelah abortus, kita bicara preterm. Dengan penyebabnya yang mungkin terkait adalah ini, kita tahu infeksi yang paling banyak iya. Lalu kemudian ada masalah vaskuler, overdistensi pada gemeli, lalu kemudian pada gangguan serviks. Nah, hormonal, kalau kita bicara peranannya juga di mana? Ini kan terkait preterm ada 4 jalur untuk janin dan ibunya terkait dengan masalah kerjaan, ada genetik, infeksi yang paling banyak, iskemi, dan ada uterus distensi. Peran ini terkait adalah nantinya pelepasan prostaglandin, ya, yang kaitannya adalah ada peningkatan oksitosin lalu terjadi preterm. Mekanismenya sendiri, kalau lihat dari penyebab, progesteron dikatakan menghambat respon inflamatori yang terkait dengan persalinan preterm. Dan dia juga membuat aktivitas miometrial menjadi lebih rileks seterusnya. Nah, relaksasinya sendiri terkait dengan peningkatan dari adenosin monofosfat dan pengeluaran nitric oxide di depan saya sudah sampaikan. Dan juga kalau dilihat dari tabel yang 4 tadi, pembentukan myometrial gap junction itu yang nantinya terkait dengan connection 43. Juga dia menginduce untuk terus menjadi lebih rileks atau tenang, dan dia membuat prostaglandin menjadi lebih rendah ya lewat jalur siklooksigenase, lalu kemudian oksitosin dan kalsium intraseluler. Karena semua kontraksi atau kerja otot akan membutuhkan kalsium. Nah, terkait bagaimana dia bisa membuat rileks, dia nantinya terkait dengan nitric oxide menghambat pelepasan dan juga menyebabkan uterus menjadi lebih rileks di sini. Efek lainnya saja, ini ada beberapa penelitian selain kontraktilitas uterus juga dicegah. Nanti saya sampaikan penelitian besar yang menyampaikan sebagai neuroprotektif pada otak. Ya, ada beberapa macam pemberian progesteron. Nah, pilihannya apa? Yang natural atau yang sintetik? Yang sekarang kita penggunaan natural dipakai untuk gluteal vasus support sudah banyak pada terkait dengan IVF. Lalu pada ancaman keguguran kita menggunakan pilihan natural, nanti jalur kita akan bicarakan lagi. Lalu yang berulang, kalau kita tahu dia punya recurrent, boleh saja diukur kadar progesteron lalu kemudian kita treatment. Tapi yang natural dipromis penelitian besar, ancaman persalinan preterm, baru kemudian perdarahan yang irreguler pada tidak hamil, dan juga hormonal replacement terapi. Itu cukup panjang. Nah, sekarang kalau kita katakan progesteron alam atau micronized progesteron sendiri, salah satunya dipakai untuk mempertahankan di rahim, tapi pemberiannya dikatakan yang terbaik adalah pemberian vagina. Ya. Kemudian boleh nggak dipakai pada yang punya riwayat keguguran? Iya, kita silakan. Nah, penggunaannya nanti kita sampaikan ya evidence terakhirnya. Ada banyak penelitian yang randomized control trial untuk pencegahan karena preterm. Kalau dari kita tahu untuk di awal-awal hamil peran progesteron, bahkan rekomendasi Vigo juga di tahun 2015 yang terakhir adalah penggunaan micronized progesteron. Dan satu lagi di penelitian Romero di tahun 2016. Nah, bagaimana kita gunakan progesteron alam dari luar dengan vagina root? Karena yang mau kita taruh atau kita target adalah uterus, pemberian progesteron secara vagina lebih menguntungkan karena dia direct kerjanya, kalau kita katakan diberikan langsung, nanti targetnya adalah di rahim. Dan ini cukup cepat untuk mencapai targetnya. Ya. Nah, kalau kita lihat, dia bisa menurunkan persalinan preterm yang kurang dari 33 minggu. Kenapa? Ada beberapa penelitian yang mereka mulai dengan panjang serviks. Ya. Panjang serviks, kalau kita melihat, semuanya bisa menurunkan angka persalinan preterm, di mana kelompok progesteron hasilnya lebih tinggi untuk menurunkan persalinan preterm
Kalau kita lihat average rata-rata sampai 40%. Published di Lancet penelitian optimum penggunaan vaginal progesteron sebagai profilaksis preterm birth. Mereka gunakan yang di 34 minggu kurang, ya. Ada multi center randomized control trial yang dihasilkan ternyata hasilnya cukup baik untuk mencegah persalinan preterm, dan adanya penelitian ini dilakukan pada pemeriksaan fetal fibronectin yang mereka rutin mengerjakan. Kita tidak ada di sini, tapi ini hasil penelitian di sana. Atau yang punya riwayat melahirkan di bawah 34 minggu, atau satu lagi panjang cervix 25, itu cut off-nya. Baru kemudian mereka dapetin hasil lebih baik pada yang penggunaan vagina dengan compliance yang cukup baik. Nah, ini keluar hasilnya ternyata bayi-bayi yang mendapatkan untuk mencegah preterm tadi, pencegahan preterm, ternyata angka prenatal data lebih rendah, ya, di kelompok progesteron. Baru kemudian injury di otaknya lebih sedikit dibandingkan dengan placebo, ya. Jadi brain injury-nya 2 kali lebih rendah, lalu kemudian 5 kali lebih rendah kematian bayinya pada yang kelompok progesteron. Ini juga hasilnya, ya. Kita lihat angka kelahiran preterm birth-nya, ya, kalau diberikan untuk pada yang asimptomatik, tapi dengan mereka catatan panjang cervix atau short cervix, baru kemudian pada kehamilan pun 40 minggu, yang diuntungkan adalah mereka memprolong dengan neonatal morbiditas dan mortalitasnya lebih rendah. Satu lagi adalah terkait preterm delivery adalah mereka memberikan semua nih, ada penelitian Fonseca, O'Brien, De Franco, mereka mengatakan risk persalinan preterm itu terjadi pada yang short cervix. Kalau ini di screening dilihat, walaupun mereka menggunakan fetal fibronectin, mereka memberikan ini untuk pencegahan persalinan preterm. Penggunaan progesteron lebih baik. Ini yang pemberian progesteron untuk pencegahan preterm. Reviewnya, ya, dia kesimpulannya sebenarnya pada asimptomatik dia lebih baik, sama. Bagaimana dengan Gemely? Kalau kita lihat Gemely, persalinan rata-ratanya, kalau twins dia bisa sampai ke belakang, kalau triplet bisa lebih depan, kalau singleton di sini makin banyak over distended. Nah, inilah yang diberikan terkait dengan panjang cervixnya. Panjang cervixnya pada yang twin lebih panjang dibandingkan dengan yang triplet, iya. Lalu kemudian diberikan pemberian progesteron, ternyata itu juga sama, ya, memberikan hasil yang lebih baik. Pada multiple pregnancy, nah, ini disampaikan lebih baik yang diberikan. Sehingga pada awal dan akhir, ini gambaran yang di-approve oleh FDA memang sudah. Simpulannya adalah pemberian progesteron yang micronized, artinya yang diberikan progesteron alam, untuk memaintain kehamilan dari mulai awal sampai akhir, ya, bisa digunakan. Ya. Kemudian, resultnya ini tadi, ya, dengan riwayat angka perinatal mortality-nya, kelahiran di bawah 34 minggunya, dengan relatif risk yang cukup baik. Kemudian ini penggunaan dari rute vaginal dibandingin dengan yang placebo dan progesteron, hasil lebih baik. Nah, secara rata-rata distribusinya adalah kita bisa memberikan persalinan yang bergeser ke arah lebih term, begitu, lebih 36 minggu, ya. Ini adalah penelitian pada yang short cervix dibanding pemberian vagina dibandingkan dengan yang tidak, ya, ternyata lebih baik yang diberikan. Nah, sekarang terkait dengan pemberian micronized progesteron dikaitkan dengan neonatal outcome-nya, ya. Pemberian oral boleh nggak? Boleh, tapi efeknya biasanya pasien atau compliance-nya terkait dengan pemberian yang double 2 kali, lalu kemudian efek metabolisme di heparnya. Mereka juga memberikan dosis yang sama, 200 tapi dibagi 2, begitu, ya.
Nah, ini neonatal outcome-nya, ya, pemberian oral 2 kali sehari, dia juga menurunkan antara 2,31, lalu kemudian masuk NICU-nya, mobilitasnya cukup baik. Kemudian untuk recurrent preterm birth, mereka publish juga pemberian micronized progesterone yang oral, jadi pemberian oral ataupun sama. Nah, ini disampaikan dalam pemeriksaan dulu, panjang serviks pada mid trimester, lalu kemudian kalau dia masuk di pendek, ada penelitian dari Romero dan Nicolaides, mereka berikan ya untuk menurunkan terjadinya persalinan preterm, ya. Jadi dengan panjang serviks yang mereka juga patokan cutoff-nya 2,5 cm. Kemudian mereka menilai, jadi kalau kita mau pemberian magnesium sulfat untuk mencegah preeklamsi, kita butuh 100 orang, number needed to treat-nya, untuk pencegahan preeklamsi, ya, pemberian magnesium sulfat. Untuk cerebral palsy-nya juga begitu. Low dose magnesium sulfat, kita butuh 52 orang untuk mencegah 1 cerebral palsy. Nah, kalau antenatal steroid cukup baik nih. Untuk pencegahan respiratory distress syndrome, kita butuh 11, sehingga tidak ada keraguan pada pesanan preterm pemberian antenatal kortikosteroid. Neonatal diet ini kita butuh 22 kali untuk pemberian steroid untuk mencegah kematian neonatal. Iya. Bagaimana dengan progesteron? Pada short cervix, kita butuh 14 orang di treatment dengan progesteron untuk mencegah kelahiran kurang dari 33 minggu. Kita mengatakan ini 34 batasnya adalah late preterm di atas 34 minggu begitu ya. Begitu juga RDS-nya, kita butuh 22 treatment penggunaan progesteron untuk mencegah RDS. Saya rasa ini kita sampaikan sebagai wrap atau kesimpulan. Satu, mungkin ini nanti akan menjadi penting depannya, tapi tidak hanya mencegah implantasi, tapi juga mencegah pregnancy loss sebagai sepanjang kehamilan. Lalu kemudian tentunya pada evidence based practice kita mesti lakukan penelitian lagi. Yang pasti penggunaan ini ada crucial di mana tidak hanya untuk terkait imun respon yang tadi kita bicarakan pada early stage untuk implantasi, tapi juga memaintain kehamilannya dari depan sampai nantinya terkait dengan preterm birth. Ya, kita lihat secara patofisiologi dan juga perjalanan untuk pencegahan preterm, kita banyak memberikan pada kontraksi dan lain-lain. Kita bisa memaintain lebih banyak. Kalau kita punya patokan, panjang serviks, penelitiannya sudah banyak. Ya. Lalu kemudian mungkin penggunaannya adalah yang paling direkomendasikan karena pada panjang serviks yang pendek dan riwayat persalinan preterm sebelumnya, penggunaan ini membantu. Sama juga mestinya penggunaannya cukup 200 gram per vaginam. Ya, kalaupun oral, penelitian yang ada adalah 2 kali 100 mg per oral. Ya. Baru kemudian efek neonatal lebih rendah kalau kita lihat number needed to treat, bahwa efek cost efektifnya cukup baik. Ini yang dapat saya sampaikan pada teman-teman, Dr. Joni, Dr. Makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ali, penyampaiannya sudah cukup baik ya. Tapi mungkin nanti kalau jika ada pertanyaan dari peserta nanti dapat kita tanyakan kepada dua narasumber kita. Pesannya tadi, ingat abortus, ingat microgas. Ya kan, dan ingat kalsium, ingat kal 95. Nah, jadi itu dia tadi pesan kepada kita sebagai PT LAPI yang telah mendukung pembelajaran jarak jauh POGI Sumut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada diskusi. Jadi kalau saya lihat ini pertanyaannya cukup banyak, namun mungkin nanti sebagian akan dijawab secara tertulis oleh Dr. Makmur ataupun Dr. Ali, namun yang penting-penting mungkin akan saya sampaikan di sini ya. Tadi ini ada saya lihat pertanyaan buat
Dr. Ali dulu. Nah, saya lihat Dr. Ali ini. Dr. Ali, mohon tanya, dosis pemberian progesteron untuk mencegah abortus berulang berapa dan untuk mencegah partus prematurus dosis progesteronnya berapa? Sebaiknya pemberiannya lewat rute apa? Mungkin silakan Dr. Ali. Baik, jadi seperti tadi saya sampaikan, kalau ditanya, kalau saya lebih memilih pemberian pervaginan karena kita bisa direct langsung ke organ. Lalu saya sekalian menjawab, boleh nggak kalau saya kasih tanpa memeriksa progesteron? Kita boleh gunain data sebenarnya, bahwa biasanya kalau dengan pengukuran, kita ukur dulu lalu kita berikan, kalau kita mau direct berikan. Tapi kalau ada ancaman, kayak imminent abortion dan lain-lain, kita boleh berikan sampai 12 minggu sebagai profilaksis kita berikan. Berapa dosis per vagina? Dikatakan boleh 2 kali pemberian. Jadi kalau 200 cukup nggak? Silahkan kalau mau dilihat dan bisa ditingkatkan. Baru kemudian pencegahan persalinan preterm. Ada 2 yang direkomendasikan dari penelitian yang cukup besar dengan rekomendasi dengan mengukur. Pertanyaannya ada 2 yang dimasukkan. Pertama, dia mempunyai riwayat recurrent preterm atau pernah ada riwayat histori persalinan preterm. Yang kedua, kalau kita menggunakan panjang serviks atau yang terakhir adalah fetal fibronectin tadi. Panjang serviks ada beberapa, tapi cut-off dikatakan di bawah 2,5. Penggunaan bisa diteruskan sampai kalau di sana 33 minggu atau late preterm, ya, mau sampai 36 term silakan. Dosisnya tadi bisa diberikan juga 2 kali sehari untuk pemberian yang dosis 200 mikrogram. Saya rasa itu 200 miligram. Demikian Dr. Joni. Baik, terima kasih Dr. Ali. Jadi ini pertanyaan buat Dr. Makmur dari Martina Yosefin. Pagi dok, penggunaan mana paling baik dok? Asam folat atau metil folat untuk kehamilan? Jika ingin merencanakan kehamilan, minum asam folat berapa miligram? Dan sebaiknya berapa lama sebelum ingin hamil? Mungkin silakan Dr. Makmur. Masih mute. Mau metil folat, asam folat juga sama saja karena akan dirubah ke sana ya. Dan dosis rata-rata yang dianjurkan itu adalah 400 mikrogram per hari. Tapi juga kalau dari kita sebagian menganjurkan sampai 600 dan diminum 3 bulan sebelum kehamilan untuk persiapan prakonsepsi. Dan ada satu hal yang seperti presentasi saya tadi, pemberian asam folat tunggal di atas 1000 mikrogram tanpa disertai dengan B12, apalagi dengan metionin, maka itu akan meningkatkan kadar homosistein dan bukan berarti baik, ya. Malah itu akan buruk. Makanya untuk mencegah neural tube defect misalnya, pada kasus-kasus yang sebelumnya ada gangguan neural tube defect, biasanya kita akan memberikan asam folat sebelum kehamilan dengan dosis besar dan 3 bulan pertama dari kehamilan juga dalam dosis besar. Dan itu harus kita sertai dengan B12 dan metionin supaya tidak terjadi peningkatan dari homosistein. Jadi sehubungan dengan pertanyaan itu, maka dosis yang dianjurkan itu 400 mikrogram per hari selama 3 bulan sebelum konsepsi. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Bagaimana usaha menurunkan stunting kandungan? Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin silakan Dr. Makmur. Saya nggak dengar tadi. Pertanyaannya apa tadi? Bagaimana usaha untuk menurunkan stunting? Oh, ya. Oke, terima kasih. Itu pemeriksaannya harus komprehensif ya. Sekarang banyak sekali yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus lihat
harusnya ada data BMI. Nah, kalau sudah hamil, maka BMI itu akan sangat sulit. Biasa kita lakukan pengukuran lingkar lengan atas untuk melihat apakah dia termasuk normoweek atau obese atau underweight. Kemudian nanti kita cocokkan nutrisinya apakah selama ini sudah mencukupi atau tidak. Nah, untuk kecukupan nutrisi memang ini jadi tantangan juga bagi kita. Harusnya dari Departemen Gizi yang bisa melakukan recall dari nutrisinya sehingga bisa dihitung kira-kira sebetulnya apakah nutrisi yang dia konsumsi itu sudah cukup atau tidak kalau dia pun normal weight. Apalagi kalau dia underweight, mungkin dia perlu nutrisi yang lebih besar lagi dari yang biasa. Kemudian ada beberapa penelitian, termasuk penelitian yang kami lakukan pada kelompok yang normal weight tapi panjang femurnya itu kurang gitu. Maka salah satu cara jalan pintas yang kita lakukan adalah dengan pemberian zinc. Ternyata asupan zinc itu memang sangat termasuk rendah pada orang-orang Indonesia dan ternyata dengan pemberian itu terjadi pemanjangan daripada tulang. Nah, seperti diketahui bahwa stunting itu berarti bayi-bayi yang pendek sesuai dengan usianya, gitu ya. Yang kita kenal juga kurang energi kronis. Kalau kita lihat seperti itu, ini lebih kurang seperti seperti IUGR yang asimetrikal. Ya. Jadi itulah salah satu usaha, tapi tidak kalah pentingnya tadilah masalah makronutriennya, karena ternyata dari penelitian yang dilakukan di Indonesia, ternyata asupan nutrisi pada ibu hamil itu termasuk masih sangat rendah. Bahkan cuma 1000-an tadi ya, 1.500, 1.200. Mungkin itu barangkali perlu kita koreksi. Jadi mohon diperhatikan itunya. Apakah makronutriennya cukup atau tidak. Terima kasih. Baik. Ini cukup banyak bisa dilakukan ya. Nah, mungkin selanjutnya buat Dr. Mahmud juga, bila DHA bisa mencegah preeklamsi. Suaranya kurang jelas, Dr. Joni. Halo. Ya. Ya, John. Oke. Bila DHA bisa mencegah preeklamsi, hal tersebut berguna bila mulai dikonsumsi sejak usia kehamilan berapa? DHA. Ya, DHA itu dari mulai awal kehamilan dibutuhkan karena memang milenisasi pembentukan sistem saraf itu dari mulai kehamilan, dari awal kehamilan. Cuma di trimester 3 kebutuhan itu sangat meningkat. Itu aja. Jadi dari awal juga harus diberikan. Cuma tantangannya kadang-kadang DHA ini merangsang mual. Karena itu sebetulnya harus ada persiapan prakonsepsi. Kalau persiapan prakonsepsinya bagus, pemberian mikronutriennya bagus, mudah-mudahan nanti waktu dia hamil trimester 1 tidak mual dan muntah. Terutama kalau asupan B6-nya cukup. Jadi artinya sangat strategis. Kenapa? Karena memang pada masa organogenesis itu sangat dibutuhkan nutrisi-nutrisi yang baik, terutama asam amino esensial. Yang artinya bahwa asam amino esensial itu adalah asam amino yang masuk dari luar, tidak dibentuk oleh tubuh sendiri. Bagaimana mungkin bisa masuk kalau dia hiperemesis gravidarum atau dia muntah-muntah terus? Karena itu asupan prakonsepsi ini akan membantu supaya nanti pada waktu dia hamil muda dia tidak akan mual dan muntah sehingga semua mikronutrien maupun makronutriennya itu bisa tercukupi dengan baik. Saya kira kalau untuk DHA ya dari awal meskipun sebetulnya DHA-nya pada awal kehamilan tidak terlalu besar. Itu Dr. Joni, terima kasih. Baik.
sama videonya Pak. Oke, baik, mohon maaf sedikit tadi ada gangguan. Ini ada pertanyaan teman sejawat kita yang lagi tugas di IGD. Selamat siang dokter, izin bertanya. Saya dokter jaga IGD di Kalimantan Barat. Pada saat pandemi, sepertinya angka PEB ibu hamil meningkat. Apakah faktor ibu hamil yang kekurangan nutrisi akibat tinggal di rumah dan jarang kontrol kehamilan dapat meningkatkan risiko PEB? Ini mungkin pertanyaan agak simpel, tetapi mungkin perlu juga dijawab. Silakan Dokter Makmur. Ya, terima kasih. Secara umum sebetulnya PEB itu adalah penyakit yang bisa dicegah dengan antenatal care yang bagus, ya. Dengan melakukan mengukur tekanan darah, timbang dan sebagainya, maka kita bisa mencegah terjadinya preeklampsi itu. Nah, memang menjadi tantangan bagi kita bagaimana antenatal care yang bagus dalam keadaan pandemi seperti ini. Maka salah satu cara yang dikembangkan adalah dengan telemedicine. Dengan telemedicine diharapkan kita menjadi tetap berhubungan dan dapat informasi yang akurat bagaimana dari waktu ke waktu tentang kehamilannya. Nah, betul sekali memang. Jadi kalau PEB ini adalah kalau memang kontrol hamilnya tidak baik, itu bisa terjadi satu keadaan yang memunculkan preeklampsi. Sebab kalau nanti kita jumpai dari tanda-tanda awal akan menuju preeklampsi, maka bisa kita lakukan paling tidak pencegahan. Karena kita ingat bahwa preeklampsi itu adalah masalahnya dari plasenta. Selama plasentanya masih di dalam, maka proses akan tetap berlanjut. Untuk preeklampsi yang early onset, kita kenal ada dua macam preeklampsi, yang early onset dan yang late onset. Yang early onset itu disebabkan oleh masalah plasentasi. Plasentasi yang tidak bagus, terutama kalau nutrisinya tidak bagus juga di awal kehamilan, maka plasentasinya juga tidak berlangsung dengan baik. Maka paling tidak dia bisa jatuh nanti kepada SGA ataupun IGR ataupun SGA IGR dengan preeklampsi. Jadi asupan nutrisi itu berperan sekali sebenarnya untuk yang early onset. Sedangkan yang late onset yang biasanya terjadi 34 minggu ke atas. Tapi sebetulnya ada istilah baru namanya intermediate onset. Intermediate onset itu dari mulai 34 sampai 37, sedangkan yang late onset itu 37 minggu ke atas. Nah, kita kenal bahwa kalau di late onset itu faktor maternal berperan di sana. Penyakit-penyakit maternal, apakah dia obes misalnya, itu akan memungkinkan untuk terjadinya preeklampsi yang jenis yang late onset, atau dia resistensi insulin, diabetes, dan sebagainya. Kalau dia yang intermediate onset antara 34 sampai 37 minggu, itu bisa kejadiannya etiologinya dua-dua, bisa dari masalah plasentasi, bisa juga masalah faktor maternal. Jadi saya setuju memang kalau antenatal care-nya yang tidak baik, yang mungkin karena masalah pandemi, itu akan punya risiko untuk terjadinya preeklampsi. Terima kasih. Baik. Jadi sebetulnya memang asupan gizi, bukan faktor lockdown langsung ya Dokter Makmur ya. Jadi yang penting adalah asupan gizinya. Nah, sebelum ke Dokter Ali, ini ada dua pertanyaan lagi mungkin buat Dokter Makmur yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah dari Dokter Vivianti Putri Adela. Dokter Makmur, untuk kasus pasien yang mengalami black tooth ova, BO, apa sebaiknya yang kita anjurkan dan suplementasi apa yang sebaiknya dikonsumsi oleh pasangan suami istri untuk mencegah kejadian BO lagi? Demikian, silakan Dr. Makmur. BO itu lebih banyak masalahnya dari ovum ya, ovarium ya, kebanyakan. Apapun ceritanya bahwa pemberian suplementasi prakonsepsi itu pasti akan mencegah ini. Jadi salah satu cara memang kita jumpai. Tapi perlu saya ingatkan juga, kadang-kadang BO itu beberapa kasus yang saya jumpai dia bukan BO, cuma misabortion malah dia. Jadi
saya kira harus dilihat betul-betul ada batasan-batasan dalam ultrasound untuk menentukan itu BU. Saya kira kalau yang dulu-dulu itu kalau dia diameternya lebih dari 2 cm ke atas, tidak ada embrio, tidak ada yolk sac, maka kita bisa curiga kemungkinan itu adalah BU. Tapi beberapa kasus malah mungkin barangkali karena ibunya gemuk dan USG-nya transabdominal, kadang-kadang dia sebetulnya hanya miss abortion, bukan benar-benar BO. Kalau benar-benar BO, saya kira sama saja bahwa seperti tadi yang saya sebutkan bahwa nutrisi prakonsepsi itu harus diberikan. Nah, itu tantangan memang bagi kita obstetrician bahwa seringkali orang datang memang pada saat hamil, sebelum hamil dia tidak datang. Atau kalau dia datang infertil, ini jadi masalah juga. Kenapa? Karena kita kasih suplementasi bolak-balik, ya mungkin sampai 1 tahun, bahkan 6 bulan suplementasi, tapi nggak hamil-hamil juga. Itu jadi tantangan juga bagi kita sebetulnya. Nah, ini jadi persoalan. Tapi kalau bisa idealnya memang tetap harus kita lakukan suplementasi seperti pemberian asam folat, besi, Vietnam, B12 dan sebagainya. Kita berikan 3 bulan sebelumnya. Mudah-mudahan nanti kehamilannya akan berlangsung dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya yakin jawabannya cukup baik. Satu lagi untuk beberapa menit saya tanyakan bahwa ini dari Edward CDT. Pada kehamilan normal dengan Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Pada kehamilan normal dengan status gizi ibu yang baik, BMI normal, mental baik, apakah lebih baik diberi asupan mikronutrien 3 bulan prakonsepsi atau masih diberi lagi selama masa kehamilan? Silakan Dr. Ma'ruf. Ya, tetap diberikan. Saya sudah jawab juga tadi bahwa tetap juga diberikan prakonsepsi, waktu hamil juga diberikan mikronutrien. Sebab kecukupan mikronutrien ini dengan nutrisi yang ada itu tidak akan cukup. Jadi tetap juga kita harus berikan untuk kehamilan yang baik. Baik, terima kasih Dr. Ma'ruf. Selanjutnya kita pindah ke pertanyaan untuk buat Dr. Ali. Mengingat ini dari anonimus, tak ada namanya, mengingat penyebab abortus berulang itu adalah multifaktor. Apakah ada rekomendasi pemeriksaan yang dilakukan untuk penapisan faktor tersebut? Silakan Dr. Ali. Baik, jadi kalau tadi kita lihat di presentasi, ada penyebab multifaktorial, iya. Yang terbaik adalah dicari satu, singkirkan faktor anatomis dulu, baru kemudian nanti lihat infeksi, karena sebagai infeksi, baru nanti kita melanjutkan untuk yang bisa kita short atau kita screen, baru nanti kita bisa memberikan treatment yang tepat penapisannya. Jadi kalau ditanya pemeriksaannya, ada beberapa pemeriksaan karena terkait hormonal dan lain-lainnya, itu juga mesti diukur terakhir supaya kita tahu kita akan melakukan intervensi di mana pada kasus itu. Pada beberapa kasus yang terkait panjangnya ada beberapa penyebab. Tadi saya sempat men-short dari sekian banyak, ada 2 yang terkait hormonal. Itu adalah karena saya mau membicarakan hormonal itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ali. Selanjutnya ini mungkin tadi yang sebetulnya sudah kita ini, apakah untuk menggunakan progesteron sebelum terapi, apakah bijaksana bila kita memberikannya secara blind
Nah, karena tadi katanya pada slide ada penelitian pemberian progesteron pada trimester 1. Idealnya kita berikan sejak usia berapa minggu, Dok? Nah, jadi satu tadi yang pertama pertanyaannya, apakah pemberian progesteron blind itu bermanfaat apa tidak? Yang kedua, pemberian progesteron pada trimester 1. Idealnya kita berikan sejak usia berapa minggu? Demikian, Dr. Ali. Baik, tadi saya sampaikan bahwa yang terbaik adalah kita berikan, kalau kita tahu kita periksa berapa sih kadar progesteron. Tapi kalau kita mengalami pasien kita dengan abortus imminent, jadi cerita abortus imminent. Saya sempat menyampaikan, apakah ini embryonic loss, apakah ini fetal loss. Dari dua, yang tadi saya sampaikan, lalu kemudian late pregnancy loss setelah 12 minggu. Kalau pertanyaan yang ditanyakan, untuk pencegahan berapa lama kita berikan? Kalau kita mengalami abortus imminent di usia-usia setelah lewat embryonic loss, jadi setelah 6-7 minggu, kita boleh berikan. Kita nggak lihat, kita boleh berikan, nggak boleh. Karena yang paling banyak penyebabnya adalah ketidakseimbangan hormonal, salah satunya progesteron. Kita bisa berikan sampai 12 minggu, baru kemudian lanjut. Nah, lanjutnya, kalau misalnya kita ketemu pada pasien-pasien dengan preterm, ada pertanyaan di sini, Dr. Joni, mungkin saya akan jawab sekalian. Penelitiannya kan di sana yang dengan hasil yang cukup baik tadi, dengan selisih hampir 42% antara yang diberikan progesteron, micronized progesteron sampai lewat 34 minggu. Dari itu mereka memberikan syarat, mereka memasukkan ke dalam penelitian ada satu, mereka memeriksa fetal fibronectin dari 18-24 minggu. Yang kedua, kalau dia negatif fetal fibronectinnya, mereka pakai lagi panjang serviks. Cut-off-nya bukan 15, tapi mereka pakai 25 waktu itu. Memang sebagian besar menggunakan 2,5 mili. Yang ketiga, mereka tambahkan kalau fetal fibronectin negatif, ini masalahnya kita tidak punya fetal fibronectin yang masuk di sini. Mereka menggunakan adalah riwayat persalinan preterm, riwayat persalinan preterm sebelumnya, atau mereka mengatakan ancaman persalinan preterm. Jadi kalau mereka mengatakan pencegahan, nggak ada tuh cerita muncul ada gejala preterm. Tapi kalau kita mau mengatakan treatment, tadi saya sampaikan kalau kita ada gejala persalinan preterm atau threatening preterm labor, kita berikan. Begitu, Dr. Joni. Baik, terima kasih Dr. Ali. Ini selanjutnya lagi, apakah efektif pemberian progesteron pada panjang serviks di bawah 15 mili dan bagaimana mekanisme kerjanya? Ya, tadi saya sampaikan bahwa efektif nggak pemberian. Kita akan berikan, karena itu masuk yang tadi ya, dia masuk yang ancaman persalinan preterm dengan panjang serviks kurang dari setengah. Efektif nggak? Tetap terjadi, kalau dari penelitian ya, tetap terjadi abortus, walaupun kita berikan atau tidak. Maksudnya, angka kejadian pretermnya lebih tinggi pada yang kita berikan dibandingkan dengan tidak kita berikan. Pilihannya adalah pada panjang serviks 15 cm, kalau kita berpikir untuk mengikat atau sirkulase, dengan hanya 15 mm, benangnya aja 4 mm, kita akan sulit untuk mempertahankan. Jadi pemberian micronized progesteron menurut saya punya advantage, punya keuntungan. Demikian, Dr. Joni. Baik, jadi tetap masih ada manfaatnya ya, Dok ya? Iya. Baik. Satu lagi nih, Dok, ada yang bertanya juga. Mohon izin bertanya kepada Dr. Ali, lama pemberian progesteron untuk profilaksis dan abortus imminens, berapa lama sebaiknya? Jadi saya sampaikan pada abortus imminens, kita bisa berikan sampai 12 minggu. Begitu. Jadi kalau disampaikan, 12 minggu itu sudah lewat dari embryonic. Jadi kita bisa masuk ke late second trimester. Itu masuk ke late pregnancy loss. Kalau kita ragu, kita bisa teruskan. Demikian. Ini selanjutnya ada juga yang menanya, pada kasus berulang itu, apakah bisa kita berikan sampai usia ATM kehamilan? Jadi ini yang harus dilakukan bijaksananya.
kita memberikan treatment ini untuk apa? Kalau kita mengatakan untuk pencegahan abortus berulang sampai abortus menurut saya risknya. Kecuali kita mengatakan dia punya riwayat preterm sebelumnya dan sekarang ancaman persalinan preterm ataupun dia panjang serviksnya pendek. Treatmentnya silakan diberikan, tapi pemberiannya juga sama. Penelitian dan rekomendasinya ya, sampai 34. Tapi kalau kita terusin boleh nggak? Boleh, silakan sampai preterm itu 36 minggu karena dikatakan definisi preterm itu di bawah 37 minggu. Kenapa di luar lakukan penelitian? Mereka tidak mau memberikan dengan masa lama karena yang mereka patokannya adalah kalau sudah 34 minggu, kemampuan perinatologi mereka itu baik. Kemampuan perinatologi mereka baik, ya kalau bayinya lahir di 36 minggu, mereka 34 minggu, mereka tidak punya masalah dengan survival rate bayinya begitu. Baik, terima kasih Dr. Ali. Jadi saya lihat pertanyaan yang lainnya lebih kurang sama. Ya. Tidak terlalu ini. Jadi mungkin cuman sini ada pertanyaan buat Bu Lili. Saya lihat tadi. Iya, betul, ada satu. Ada pertanyaan buat Bu Lili dari Pak Ai Suratman. Ya. Apakah kemasan mikrogas yang ada sekarang bisa digunakan baik untuk oral atau propaginam? Silakan Bu Lili. Ya, terima kasih Dr. Joni. Terima kasih untuk pertanyaan Dr. Ai Suratman. Untuk menjawab pertanyaan dokter, bisa dok, jadi kemasan microgas yang sekarang juga bisa digunakan untuk rute peroral dan rute provaginam. Terima kasih dok. Saya kembalikan ke Dr. Joni. Baik, terima kasih Bu Lili. Mohon maaf, tadi adalah saya lupa upaya Dr. Ai Suratman itu adalah dari Makassar ya, bukan Bapak. Mungkin lagi pertanyaan siapa lagi ya? Jadi buat Bu Lili kayaknya ada satu lagi tadi kalau nggak salah. Ini buat Dr. Makmur dulu satu lagi. Bagaimana baiknya kalau trimester 1 pasien mual muntah? Bagaimana baiknya kita harus siasati untuk nutrisi solusinya. Untuk kalsium 1 gram berarti harus diminum 2 kali kalsiumnya. Untuk vitamin D3 dosis yang dianjurkan berapa dokter? Silakan Dr. Makmur. Terima kasih. Kalau mual dan muntah, tentu kita kasih obat mual dan muntah. Harus kita berikan supaya asupan nutrisinya cukup. Tidak hanya mikronutrien, kita harus ingat juga makronutrien. Jadi protein, karbohidrat, dan lemak itu harus tetap juga diberikan. Karena itu juga penting untuk tumbuh kembangnya, untuk embryogenesis. Kemudian pemberian dosis apa tadi? Vitamin D3 ya? D3 ini tantangan nih, 95% kita rata-rata kekurangan vitamin D3. Karena apa? Karena paparan sinar matahari yang kurang. Salah satu di antaranya. Nah, berapa dosisnya itu bergantung kecukupannya, apakah dia defisiensi, insufisiensi, dan sebagainya. Kalau dia sampai harus dilakukan terapeutik, kadang-kadang bisa sampai 5.000 IU. Tapi ada juga yang kalau untuk maintenance barangkali cukup 400. Jadi harus diperiksa kadarnya. Jadi berapa yang harus diberikan ya saya juga nggak bisa tahu sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Tapi betul bahwa D3 itu kecukupannya sangat rendah orang Indonesia sekarang. Mungkin barangkali paparan sinar matahari yang sangat kurang sekarang. Jadi itu akan jadi kurang. Sementara ya asupan-asupan yang lain tetap juga harus diberikan. Seperti besi, misalnya asam folat, vitamin B, B6, B12, kalsium tetap juga diberikan meskipun kalsium di situ tidak dibutuhkan sangat besar. Sama juga seperti Fe juga tidak terlalu besar sepanjang
memang dia tidak anemia atau tidak kekurangan defisiensi besi. Tapi kalau defisiensi tetap juga harus kita berikan. Jadi sebetulnya yang ideal itu tidak ada obat yang pas sebetulnya untuk seseorang itu. Kenapa? Karena pemberian mikronutrien itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dia kekurangannya berapa, maka asupannya juga harus kita sesuaikan dengan yang diberikan. Jadi yang ada sekarang itu adalah obat-obatan yang umumnya obat-obatan mikronutrien yang maintenance. Jadi yang idealnya harus diperiksa semua. Kecukupan vitamin A-nya, kemudian besinya, kemudian asam folatnya. Asam folat ini salah satu lagi jadi masalah asam folat ini karena kita sering sekali mengkonsumsi MSG ya. Sehingga kalau diperiksa seolah-olah asam folat kita cukup. Tapi karena kita makan MSG itu jadi mungkin barangkali perlu dianjurkan hal-hal yang seperti itu harus dikurangi juga supaya pemeriksaannya tidak salah. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Makmur. Ini satu lagi, ada pertanyaan yang agak lain dari yang tadi. Izin bertanya, apakah boleh diberikan progesteron pada pasien APS, maksudnya antiphospholipid syndrome? Silakan Dr. Mali. Tujuannya kita perbaiki. Maaf. Terima kasih Dr. Joni. Jadi kembali ke etiologi. Kalau kita tahu etiologinya dengan antiphospholipid syndrome jelas dengan masuk kriteria. Dia mengalami keguguran berulang, lalu kemudian dikatakan boleh nggak diberikan treatmentnya, boleh berjalan paralel, tapi yang penting itu tetap di treatment. Demikian Dr. Joni. Jadi pada fungsinya boleh ya Dr. Mali ya? Ya, ya. Baik. Jadi ini selanjutnya kita ada pertanyaan buat Bu Lili. Pemberian Kal 95 pada ibu dengan janin laki-laki apa tidak ada pengaruhnya? Silakan Bu Lili, bagaimana nih? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini dari Dr. I Gusti Ngurah Darmaja. Ya. Tidak apa dokter. Jadi yang mungkin dikhawatirkan dari penggunaan Kal-95 adalah karena Kal-95 mengandung isoflavon. Sebagai informasi bahwa dosis isoflavon dari Kal-95 itu hanya 20 mg dan ini setara dengan 2 potong tempe. Dan tentunya konsumsi harian orang Indonesia jauh lebih besar dari 20 mg. Dan sebagai tambahan bahwa bahkan menurut rekomendasi gizi dari Permenkes, bahwa untuk ibu hamil disarankan mengkonsumsi 4 porsi tempe yang setara dengan 80 mg. Jadi intinya adalah tidak usah khawatir kalau terjadi feminisme pada penggunaan Kal-95 karena memang kadar isoflavonnya sangat kecil dan sebetulnya kebutuhan ibu hamil juga sesuai aturan Permenkes dianjurkan untuk mengkonsumsi 4 potong tempe yang setara 80 mg. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Joni. Baik, terima kasih Bu Lili. Saya melihat bahwa dari semua pertanyaan-pertanyaan yang ada ini adalah lebih kurang sama. Jadi nanti mungkin baik Dr. Ali dan Dr. Makmur akan menjawabnya melalui tertulis. Sehubungan dengan waktu juga sudah menunjukkan lebih dari pukul 12 siang sudah, maka pembelajaran jarak jauh ini mungkin kita diskusinya kita padakan sampai di sini. Jika nanti ada pertanyaan yang belum dijawab, maka begitu Dr. Ali dan Dr. Makmur akan menjawabnya secara tertulis. Begitu ya Dr. Ali dan Dr. Makmur ya? Silakan Dr. John. Oke, baik. Maka dengan demikian, maka pembelajaran jarak jauh ini kita tutup dengan kesimpulan bahwa satu, stunting adalah masih merupakan masalah yang sangat banyak di Indonesia dan tentu nutrisi sangat dibutuhkan. Perencanaan nutrisi baik prakonsepsi pada saat konsepsi wajib dilakukan. Ya, jadi memang nutrisi sangat penting untuk mencegah stunting dan tentu pada saat hamil untuk mencegah terjadinya abortus iminen maupun abortus berulang. Dan juga pada kehamilan preterm, tadi Dr. Ali mengatakan penggunaan progesteron sangat
sangat baik untuk mencegah terjadinya abortus berulang maupun preterm labor. Jadi memang idealnya tadi kata Dr. Ali, sebaiknya memang kadar progesteron diperiksa sebelum penggunaan progesteron tadi. Jadi mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan dulu ke ada sesi foto kali. Ya, silakan. Sebelum saya tutup, mungkin kita ada sesi foto bersama. Mungkin penutup wajah kita bisa dibuka untuk foto. Ya, udah siap dulu. Udah, John. Yap. Hah? Oke, silakan. Ya, silakan. Silakan. Berapa kali tuh? Udah. Oke. John, Baik. terima kasih. Ya, Joni, Bang baik. Makmur, terima kasih. Prof. Fauzi, Terima pamit. kasih. Terima kasih Baik. banyak, Terima kasih Prof. ya, terima kasih Dr. Baik. Ali. Terima kasih, Li. Terima kasih, Bang. Dengan Terima kasih, Bang. demikian- John, thank you, John. Ya, dengan demikian maka kita tutuplah pembelajaran jauh-jauh kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Pogi Sumut, Bapak Fauzi Sahil. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Ali Sungkar, SPG Konsultan, dan juga Dr. Makmur Tepu, SPG Nggak masuk. Konsultan, dan juga Kepada PT LAPI. Juga kepada PT LAPI kami ucapkan terima kasih yang telah mendukung pembelajaran jauh Pogi Sumut. Mudah-mudahan bulan depan kita akan masuk kepada topik yang lainnya dan dengan pembicara juga yang tidak kalah hebatnya. Saya sudahi dengan billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang. Tadi Ayo, Bu Bang. Lili. Ya, Ya, Prof. ya, ya. Dok. Thank you, Tuh, Bro. terima kasih. Thank you Bu Lili. Thank you, Dok. Izin Div ya. Makan siangnya di tempat masing-masing ya, Prof. Kalau Prof sama kami bisa makan siang di sini, Prof. Ya.